tetap ini dibiayai dari Direktorat Pelindungan ya, Pelindungan Kebudayaan, sama dengan yang di Bumitir. Hanya memang kegiatan di sini khusus untuk rencana pengembangannya. Kalau yang di Bumitir itu adalah bagaimana menemukan dan mengidentifikasi bentuk temuannya. Nah, langkah yang kita lakukan di sini adalah kita akan mengungkap bentuk ukurannya seperti apa. Ya, jadi ekskavasi tahap kedua yang dilakukan tahun ini adalah tetap ini dibiayai dari Direktorat Pelindungan ya, Pelindungan Kebudayaan, sama dengan yang di Bumitir. Hanya memang kegiatan di sini khusus untuk rencana pengembangannya. Kalau yang di Bumitir itu adalah bagaimana menemukan dan mengidentifikasi bentuk temuannya. Nah, langkah yang kita lakukan di sini adalah kita akan mengungkap bentuk ukurannya seperti apa. Walaupun kita sudah punya gambarannya ya, dan kita sudah mengenal tempat ini adalah tempat pendarmaannya untuk Ratu Tribhuwana Tuggadiri. Nah, yang kita perlukan adalah bagaimana kita melihat strukturnya, dimensinya seperti apa, sehingga pada saat kita merekonstruksi itu bisa dikembalikan lagi. Selain itu kita akan menata lingkungannya, akan memberi cungkup dan menyiapkan fasilitas untuk pemanfaatannya nanti. Jadi tahapan ini perlu kita lakukan agar kita bisa mempersiapkan lahan yang dibutuhkan. Ya, jadi dengan adanya tumpang tindih ya, boleh saya sebut tumpang tindih temuan seperti ini. Jadi ini memang kelihatannya bahwa bangunan ini bukan satu masa. Jadi walaupun kita tahu bahwa dalam konsep pembangunan bangunan suci pada masa itu adalah ada yang istilahnya harus menerapkan konsep pancabuta. Jadi lima unsur yang harus dipadukan dalam satu bangunan. Di mana bata itu adalah bagian yang penting, walaupun dia strukturnya batu, tapi tetap menggunakan bata sebagai pelengkapnya dalam konsep itu. Ya. Nah, itu yang menjadi teka-teki kita juga, karena tidak mungkin posisi Yoni seperti itu. Jadi kelihatannya pernah digeser pada masa lalu. Itu terbukti dengan setelah kita menggali bagian tengah untuk melihat sumurannya, ternyata itu timbunan. Jadi sudah banyak sampah-sampah modern yang ada di dalam. Artinya mungkin ada usaha orang pada masa itu digeser Yoninya, terus di bawahnya digali untuk mencari keripih atau apa lagi gitu ya. Dan mungkin tidak sempat dikembalikan lagi, hanya ditimbun aja. Mungkin seperti itu. Yoni itu kan selain dia sebagai tempat penelitian, dia juga simbol. Jadi harusnya dia berpasangan Lingga dan Yoni. Jadi sesuatu perpaduan yang sudah tidak ada lagi di arasnya. Jadi simbol kesempurnaan seperti itu. Yoninya sendiri disimbolkan kesuburan. Nah, tapi itu konsep aslinya. Kalau lingganya sendiri sudah tidak ditemukan? Tidak, kita tidak mengetahui lagi ada di mana lingganya. Tapi mungkin kalau kita menelusuri di literatur lama atau di catatan Belanda mungkin masih bisa kita temukan. Jadi kajian yang kita lakukan ini dua sisi, jadi bukan hanya sekedar mencari data primer, tapi kita juga melakukan penelusuran data sekunder. Pak, kalau patung atau sandaran arca yang sudah rusak itu seperti apa? Nah, itu yang masyarakat sini mengenalnya Watu Ombo ya. Jadi kelihatannya memang yang dirusak itu adalah bagian tubuh arcanya. Jadi bagian lapiknya dan bagian belakangnya arca, tempat melekatnya arca itu sendiri nggak dihancurkan. Jadi hanya bagian wajahnya saja.
yang wajah dan tubuh. Ini diperkirakan arca siapa Pak? Ya, Nah itu masih sulit untuk diidentifikasi, tapi banyak orang menganggapnya bahwa itu adalah kemungkinan besar adalah perwujudan dari ribuan Tumadewi. Pak, itu rusaknya tahun berapa dan kapan? Data yang ada di BPJB seperti apa? Kita tidak mengetahui kapan itu terjadi pengerusakannya ya, tapi dari catatan Belanda juga sudah disebutkan bahwa dia rusak memang gitu, sudah rusak. Jadi tidak ada cerita atau riwayat yang menyebutkan siapa yang merusaknya dan kapan dirusak.